Perkenalkan, nama saya Muhammad Revandra Wirasakti dengan NPM 19012010-264. Saya adalah mahasiswa manajemen dari UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Yang pertama, pengertiannya. Apa sih pasar modal itu? Menurut Husnan, pasar modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Sedangkan menurut Harun, ia menjelaskan pasar modal pada prinsipnya sama seperti pasar pada umumnya, di mana penjual dan pembeli saling bertransaksi. Yang membedakannya hanyalah dari segi objek transaksinya, yaitu model. Nah, dari definisi tersebut menjelaskan bahwa dalam pasar modal, di satu sisi terdapat pihak yang kekurangan modal dan di sisi lainnya ada pihak yang kelebihan modal, sehingga terjadinya transaksi. Lalu fungsi pasar modal. Yang pertama, fungsi pasar modal yaitu sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Maksudnya adalah perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Nah, saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lainnya, lembaga, ataupun oleh pemerintah. Yang kedua, sebagai sarana pemerataan pendapatan. Artinya, setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen kepada para pembelinya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Lalu yang ketiga, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Artinya, dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Dan yang terakhir, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, yaitu setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Lalu jenis pasar modal. Pasar modal dibagi menjadi dua, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Apa sih pasar primer itu? Nah, pasar primer merupakan penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit. Sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder, pasar perdana ini sangat tenar dengan initial public offering atau go public. Contoh pasar primer yaitu perusahaan terbuka ABC melakukan penawaran saham perdana untuk menghimpun dana dari publik dan selanjutnya publik turut berpartisipasi dalam pemodelan perusahaan tersebut. Nah, ada 3 ciri-ciri pasar primer. Yang pertama, harga saham tetap. Yang kedua, tidak dikenakan komisi. Dan yang terakhir, pemesanan dilakukan melalui agen penjual. Sedangkan pasar sekunder adalah pasar di mana efek yang sebelumnya diterbitkan di pasar primer masih beredar dan diperjualbelikan. Transaksi jual beli saham di pasar sekunder dilakukan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, jika sudah tercatat di bursa, artinya saham bisa bebas diperjualbelikan oleh publik sesuai banyaknya permintaan dan penawaran. Sebagai contoh, perdagangan saham menggunakan software trading. Nah, ciri-ciri pasar sekunder juga ada 3. Yang pertama, harga berfluktuasi sesuai kekuatan pasar. Yang kedua, pembebanan komisi untuk pembelian dan penjualan. Dan yang terakhir, pemesanan dilakukan melalui anggota bursa. Lalu ada produk-produk investasi dalam pasar modal. Produk-produk investasi di pasar modal yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal juga memperdagangkan bentuk lain seperti ETF, EBA, dan produk derivatif lainnya. Yang pertama, saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Yang pertama, saham biasa atau common stock. Bagi pemilik saham ini, hak untuk memperoleh dividen akan didahulukan lebih dahulu kepada saham preferen. Begitu pula dengan hak terhadap harta apabila perusahaan dilikuidasi. Tetapi pemilik saham ini memiliki hak suara. Yang kedua, saham preferen atau preference stock.
merupakan saham yang memperoleh hak utama dalam dividen dan harta apabila pada saat perusahaan dilikuidasi, namun pemilik saham ini tidak memiliki hak suara. Lalu ada obligasi. Obligasi adalah utang tetapi dalam bentuk sekuritas. Penerbit obligasi adalah di mana si peminjam atau debitur, sedangkan pemegang obligasi adalah pemberi pinjaman atau kreditur. Dan kupon obligasi adalah bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur. Obligasi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama obligasi konvensional dan yang kedua obligasi syariah. Obligasi konvensional merupakan surat utang yang diterbitkan dari pihak tertentu dengan tujuan untuk memperoleh pinjaman sebagai tambahan modal yang diikuti dengan adanya bunga atau hasil terhadap pihak investor dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Obligasi syariah atau sukuk adalah efek syariah berbasis sekuritiasasi aset dan termasuk ke dalam efek pendapatan tetap. Penerbitan, penggunaan, dan perdagangan sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu ada reksadana. Reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jenis reksadana ada 4. Yang pertama reksadana pasar. Reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah reksadana dengan tingkat potensi risiko yang paling rendah. Reksadana pasar menerapkan sistem 100% dananya dikelola di pasar uang, seperti tabungan, deposito, giro, surat utang dengan tempo kurang dari 1 tahun. Reksadana pasar uang sangat pas bagi kita yang memiliki tujuan investasi jangka pendek, misalnya di bawah 1 tahun, atau kebutuhan dana darurat. Yang kedua, ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana dengan tingkat potensi resiko sedikit di atas reksadana pasar uang. Reksadana pendapatan tetap lebih cocok untuk kita yang memiliki tujuan investasi jangka pendek menengah, sekitar 1-3 tahun. Mengapa disebut pendapatan tetap? Karena nanti produk reksadana akan dikelola pada surat utang atau obligasi. Nah, investasi obligasi menawarkan kupon yang pembayarannya tetap. Jenis yang ketiga, ada reksadana campuran. Reksadana pendapatan campuran adalah reksadana dengan tingkat potensi resiko di atas reksadana pendapatan tetap. Reksadana campuran lebih cocok untuk kita yang memiliki tujuan investasi jangka menengah, sekitar 3-5 tahun. Dan yang terakhir, reksadana saham. Reksadana saham adalah reksadana dengan tingkat potensi resiko paling tinggi. Reksadana pendapatan saham lebih cocok untuk kita yang memiliki tujuan investasi jangka panjang, yaitu lebih dari 5 tahun. Salah satu yang cocok untuk menggunakan reksadana saham adalah berinvestasi tentang pendidikan anak. Lalu ada Exchange Traded Fund atau ETF. Adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Meskipun ETF pada dasarnya adalah reksadana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Lalu ada keuntungan ETF. Yang pertama, mudah dan fleksibel, yaitu dapat dibeli dan dijual kapanpun selama jam perdagangan seperti layaknya saham. Yang kedua, rendah biaya dan resiko. Management fee relatif lebih rendah dibanding reksadana. Biaya transaksi ETF di pasar sekunder sesuai dengan komisi broker. Lalu resiko rendah karena likuiditas terjamin. Yang ketiga, cakupannya luas. Memiliki satu ETF sama dengan memiliki puluhan saham-saham unggulan. ETF yang ditawarkan juga variatif. Dan yang terakhir, transparan.
Informasi mengenai ETF dan saham-sahamnya dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Lalu ada EBA, yaitu efek beraguna aset. Efek beraguna aset adalah portofolio efek yang terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial. Tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari atau future receivable, kumpulan piutang, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen. Efek bersifat utang yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan kredit atau credit enhancement, arus kas atau cash flow, serta aset keuangan setara dan aset keuangan lainnya yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut. Lalu ada derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying assets. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat di pasar modal. Yang pertama, emiten. Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan dan hal ini biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Antara lain, yang pertama, perluasan usaha. Modal yang diperoleh dari investor akan digunakan untuk meluaskan bidang usaha, perluasan pasar, ataupun kapasitas produksi. Yang kedua, memperbaiki struktur modal, menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing. Dan yang ketiga, mengadakan pengalihan dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru. Nah, pihak yang kedua adalah investor. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Penelitian ini mencakup bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten, dan analisis lainnya. Dan tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain memperoleh dividen, ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk dividen. Kepemilikan perusahaan, semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar pengusahaan atau menguasai perusahaan. Lalu berdagang. Saham dijual kembali pada saat harga tinggi. Pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya. Dan yang ketiga, ada lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Lembaga penunjang, fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Berikutnya ada contoh kasus. Contoh kasus kali ini dari PT Great River International. Manipulasi harga yang terjadi menyangkut saham PT tersebut. Kasus transaksi perdagangan saham Great River itu sendiri bermula dari adanya kecurigaan transaksi perdagangan saham PT Great River oleh Bursa Efek Jakarta atau BEJ. Nah, periode transaksi yang dicurigai ini berlangsung sejak 5 Februari 2004 hingga 18 Mei 2004. Dari hasil pemeriksaan pada menit terakhir perdagangan sehingga menyebabkan harga saham perseroan naik dari Rp345 per lembar menjadi Rp430 per lembar.
Berdasarkan Bursa Efek Jakarta, ini diketahui terdapat 81 kali transaksi beli yang mengakibatkan harga naik. Transaksi itu dilakukan oleh 9 anggota bursa dengan 2 broker yang sangat mendominasi perdagangan pada saat itu, menurut PT Niko Security dan PT Cipta Mahardika Mandiri. Nilai transaksi kedua broker ini mencapai 90% dari total transaksi ketika itu, atau terkesan adanya transaksi marking the close. Dari pemeriksaan ini pula diketahui ada 2 nasabah yang melakukan transaksi, sehingga mendominasi transaksi perdagangan melalui PT Niko Securities Indonesia dan PT Cipta Mahardika Mandiri. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan pasar modal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.